Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma farrij ahla Gaza. Allahumma a'izza ahla Gaza. Allahumma ansur ahla Gaza. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita kembali bisa duduk bersama untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduknya kita mempelajari, membaca, merenungkan, mentadabburi ayat-ayat Allah, Allah berkenan memberikan kebaikan, Allah berkenan memberikan keberkahan, rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana memang menjadi di antara tujuan utama Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang diturunkan kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang diberkahi. Jadi kitab Al-Quran ini kitab yang diberkahi dan akan menularkan keberkahan, akan memberikan keberkahan, tapi dengan syarat yang ada di dalam ayat di surah Shad ini yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab mubarak yang diberkahi. Karena Al-Quran diberkahi, maka dia akan menularkan keberkahan yang ada dalam dirinya. Syaratnya liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadaburi ayat-ayatnya. Syarat Al-Quran memberikan keberkahan kepada kita, maka syaratnya adalah satu, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadabburi Al-Quran. Jadi untuk bisa mentadabburi Al-Quran berarti kita harus membacanya dulu. Tidak mungkin kita tidak membaca Al-Quran tapi mau mentadabburi. Kita baca dulu, kemudian kita perhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat di ayat-ayat yang kita baca. Kita renungkan mengapa Allah mengucapkan ayat ini, mengapa Allah menurunkan ayat ini, apa kondisi, apa suasana yang melatar belakangi ayat ini turun, apa kejadian yang membuat ayat ini turun. Itu bagian dari mentadabburi. Dan yang kita pelajari di hari ini dan sebelum-sebelumnya merupakan contoh kecil dari kita mentadabburi Al-Quran. Kita coba baca ayatnya, kita sampaikan arti dan terjemahannya, kemudian kita coba turunkan inspirasi, kita coba turunkan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca. Maka ketika kita sedang berada dalam proses mentadabburi Al-Quran, maka semoga Allah berkenan menjadikan Al-Quran yang kita baca memberkahi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan surah yang kita baca di kesempatan kali ini adalah surah Abasa, termasuk surah yang ada di juz 30, ayat-ayatnya pendek dan jumlah ayatnya banyak berbicara tentang keimanan, banyak berbicara tentang penguatan pengokohan iman. Bahkan nanti yang menarik, ayat ini sampai bicara urusan makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ternyata apa yang masuk ke dalam perut kita tidak bisa sembarangan, tidak boleh sembarangan.
Karena apa yang masuk ke dalam perut kita nanti akan mempengaruhi diri kita. Kalau yang masuk baik, maka badan kita akan menjadi baik. Dan di antara tanda badan itu baik, sehat adalah dia mudah diajak untuk beribadah. Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram, maka dia akan memberatkan tubuh kita. Bisa jadi yang kita makan, yang kita minum makanannya bergizi, katakan 4 sehat 5 sempurna. Kalau kurang sempurna tambah lagi. Tapi karena tidak halal, maka dia akan memberikan pengaruh, yaitu yang paling kelihatan nanti membuat badan kita berat untuk diajak beribadah. Bisa jadi yang kita makan halal, yang kita minum halal, tapi cara kita makan kok tidak benar, tidak nurut dengan yang apa Allah perintahkan. Misalkan kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebihan. Ada kalimat tambahan wala tusrifu, dan jangan kalian berlebihan. Ya, ini nanti di bulan Ramadan itu paling kelihatan. Bulan Ramadan nanti akan paling tampak sekali. Ujian dikata wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Bulan Ramadan tidak makan seharian, masaknya cuma 2 kali, yang tadinya biasanya 3 kali, tapi anggaran bulan itu bisa membengkak berkali lipat daripada bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan menjadi ujian yang sangat luar biasa, diantaranya urusan makanan kita. Jadi wala tusrifu ini menjadi rambu-rambu, tidak boleh berlebihan. Makanya nanti akan kelihatan bulan Ramadan ketika sholat raweh, ibadah malam, apakah menjadi berat atau ringan, membuat kita semangat atau tidak semangat, itu juga tergantung apa yang masuk ke dalam perut kita. Maka surah Abasa ini sampai memberikan perhatian. Perhatikan kepada makanan kalian, mulai dari jenisnya, nanti apa yang kalian makan, bagaimana cara makannya. Al-Quran kitab suci kita loh sampai ngatur. Artinya berarti urusan makan bukan urusan yang sepele. Kalau sampai diberi aturan pakai, aturan tata cara penggunaan atau tata cara makan, berarti urusan makan itu urusan yang istimewa. Jadi surah Abasa ini surah yang nomor suratnya adalah nomor 80, turun setelah urutan turunnya ke 24, dan jumlah ayatnya ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 42 atau ada yang mengatakan 41, bahkan ada yang mengatakan 40. Makanya nanti akan ada, kalau kita dapati di mushaf yang lain selain mushaf yang biasa kita pakai, Hafiz, nanti akan ada perbedaan pendapat. Kandungan surah Abasa sebagaimana yang pernah kita sampaikan, di antaranya surah ini nanti di antara isinya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menegur kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ada sikap, ada tindakan, ada keputusan Nabi yang keliru, kemudian langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teguran itu menjadi salah satu bukti sayang. Teguran itu menjadi salah satu bukti cinta. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, ketika orang yang kita sayangi, yang kita cintai melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, melakukan sesuatu yang membuat khawatir dirinya jatuh dalam keburukan, maka kita pasti akan mengingatkan terhadap anak kita. Misalkan kalau dia melakukan sesuatu yang membahayakan, maka sebagai bukti kita sayang, kita akan ingatkan anak kita. Kita peringatkan anak kita, nak jangan di situ, bahaya, itu dalam airnya misalkan. Nah jangan main itu bisa melukai kulitmu. Itu bisa melukai kulitmu karena itu benda tajam. Gak mungkin kita akan diam saja. Kita punya anak 5 tahun, anak kita main pisau misalkan, kemudian kita diam saja, tidak mungkin. Itu bagian dari cara menunjukkan kasih sayang, mengingatkan. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak pas yang dia lakukan yang bisa merugikannya, maka kita tegur, kita ingatkan. Maka di antara bukti Allah Subhanahu wa taala kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menegur Nabi
Dan memberikan teguran itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, dan memang diperlukan. Dalam pendidikan pun diperlukan. Yang kedua, nanti Allah akan membandingkan di surah Abasa ini. Ada dua kelompok atau satu orang beriman, yang satu ini sekelompok orang, mereka belum beriman, mereka tidak beriman, tapi mereka tokoh-tokoh penting di masyarakatnya. Jadi seolah-olah di surat ini Allah sedang membandingkan satu orang beriman yang dia bukan siapa-siapa, artinya secara status sosial orang biasa saja, bukan pemimpin, bukan tokoh utama. Sementara di sisi lain ada sekelompok orang, mereka tokoh utama, mereka orang-orang yang sangat berpengaruh di masyarakatnya, tapi mereka tidak beriman. Kemudian Nabi nanti melakukan sesuatu tindakan yang sesuatu itu sebenarnya harapan Nabi ke belakangnya baik. Yang satu orang beriman ini datang pengen ngaji, pengen belajar, pengen minta dinasehati agar imannya semakin bertambah, pengen mensucikan dirinya. Sementara sekelompok orang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di masyarakatnya ini, mereka datang, mereka diajak bicara Nabi, dan Nabi punya harapan besar. Kalau seandainya tokoh masyarakat ini mau beriman, tentu warganya akan mudah untuk mengikutinya beriman. Kan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Kemudian Nabi mencoba fokus dengan orang-orang penting ini, tokoh masyarakat ini, untuk mencoba bicara dengan mereka, menasihati mereka, kemudian pada ujungnya nanti mengajak dan berharap mereka mau masuk Islam. Sementara di sini ada satu orang beriman yang sudah masuk Islam dan ingin memperbaiki imannya lagi, meningkatkan imannya lagi. Fokusnya Nabi kepada mereka ini dan mengabaikan satu orang ini, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu orang sudah beriman, yang ini sekelompok orang penting yang diharapkan keimanannya belum beriman. Maka ketika ditegur oleh Allah berarti ini ada kaidah besar. Kaidah besar yang nanti disampaikan oleh ulama, diantaranya mereka mengatakan seperti ini: la yutraku amrun ma'lum li amrin mauhum. Jangan kalian tinggalkan sesuatu yang sudah pasti. Ini kan tadi yang datang satu orang beriman, dia sudah pasti datangnya untuk belajar kepada Nabi, datangnya untuk menimba ilmu dari Nabi, datangnya untuk memperbaiki keimanannya, meningkatkan keimanannya kepada Nabi. Sementara yang sekelompok orang ini kan baru harapan-harapan, baru harapannya semoga mereka mau masuk Islam, mereka mau mengikuti agamanya Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kalian biarkan sesuatu yang sudah pasti ini gara-gara kalian sibuk pada sesuatu yang belum terjadi atau belum pasti. Atau wala maslahatan mutahaqqaqah limaslahatin mutawahhimah. Dan jangan kalian tinggalkan kebaikan yang sudah pasti. Jadi kalian abaikan sesuatu yang sudah pasti demi untuk mendapatkan sesuatu yang nanti baru diharapkan kebaikannya. Ini kaidah besar. Kaidah besar dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang pasti maka lakukan yang sudah pasti-pasti saja. Kalau baru harapan, baru cita-cita, baru nanti semoga nanti begini, nah itu nanti tetap diharapkan, tapi jangan sampai mengharapkan sesuatu yang belum pasti ini kemudian membuat kita berpaling dari sesuatu yang sudah pasti. Ini kasus dua ini ulama menurunkan kaidah tadi. Kemudian tadi tingginya kedudukan orang beriman di sisi Allah, walaupun satu orang tidak terkenal, bukan tokoh masyarakat, tapi dia sudah beriman, di sisi Allah jauh lebih berharga dibandingkan beberapa orang tokoh masyarakat, orang berpengaruh, ucapannya akan diikuti warganya, tapi mereka tidak beriman. Maka Allah lebih membela satu orang yang sudah beriman ini. Yang ketiga, Nabi boleh berijtihad selama itu belum turun wahyu, selama itu belum ada perintah dari Allah, maka Nabi boleh untuk berijtihad, memutuskan sesuatu, tentu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan. Tetapi ternyata nanti dalam ijtihad Nabi pernah keliru. Dan sebagaimana Nabi yang mensabdakan sendiri,
kalau ada ulama, dan Nabi termasuk pemimpinnya para ulama, dia beristihad, dia mengeluarkan satu putusan hukum. Setelah dia berusaha menggali dari sumber-sumbernya, kemudian dia mengeluarkan satu putusan hukum istihad. Kalau yang dikeluarkan itu salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala karena dia sudah berusaha keras membuat satu putusan hukum dari dalil-dalilnya. Kalau dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Pahala karena usahanya beristihad dan pahala karena kebenaran yang dia putuskan. Dan Nabi sedang beristihad, mengajari para ulama setelah beliau mengajari kita bahwa ulama yang sudah mencapai tempatnya kalau mau beristihad, maka kalau dia salah tetap nanti akan mendapatkan satu kebaikan atas usaha yang dia lakukan. Kemudian tentang surah Abasa ini lagi juga, bahwa ini merupakan sifat amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah. Bayangkan surat ini secara tidak langsung adalah teguran buat Nabi. Namanya orang ditegur kadang senang kadang tidak, lebih banyak tidak senangnya. Nah, kalau Nabi bukan orang yang amanah, maka surat ini bisa disembunyikan oleh Nabi. Tapi karena Rasul, karena Nabi adalah orang yang sangat amanah, tidak ada satupun yang disembunyikan, tidak ada satupun yang beliau tidak sampaikan, maka ini menunjukkan sifat amanah Nabi. Bahkan sekalipun wahyu tersebut berisi teguran untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan pribadi, kebaikan satu orang, kebaikan individu merupakan sarana untuk menuju kebaikan umat. Karena umat itu ya terdiri dari individu yang banyak, maka kalau setiap individu ini sudah baik, maka pasti akan terkumpul orang-orang baik, masyarakat yang baik. Tujuan syariat itu adalah mensucikan jiwa dengan ma'rifatullah dan beribadah kepadanya. Kemudian sababun nuzul tadi berkaitan dengan yang sudah kita sampaikan. Nabi sedang kedatangan tamu para pembesar Quraisy dan Nabi sedang mengajarkan Islam kepada mereka, menawarkan mereka untuk masuk Islam. Di tengah-tengah Nabi bicara dengan mereka, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, beliau datang dan memotong pembicaraan Nabi. Jadi yang menjadi masalah di sini, datangnya di tengah-tengah Nabi sedang bicara dengan para pembesar Quraisy, bukan setelahnya, bukan sebelumnya. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini beliau buta, beliau dengar suara Nabi, beliau dengar Nabi sedang berbicara, tapi namanya orang buta tidak tahu apa yang sedang siapa yang ada di hadapan Nabi, dia tidak tahu. Pokoknya dia datang pengen bertemu Nabi, pengen meningkatkan kualitas imannya, maka dia memotong pembicaraan Nabi. Maka di sini nanti yang jadi masalah. Sementara di sisi lain Nabi paham betul, ini tokoh-tokoh Quraisy ini mereka masih punya kesombongan dalam dirinya, mereka tidak ingin. Seperti yang kita sampaikan, mereka itu punya darun nadwa, parlemen mereka, majelis mereka yang boleh masuk ke situ hanya orang-orang tertentu, dibatasi usianya, dibatasi status sosialnya. Jadi mereka punya tempat kumpul, kalau hari ini mungkin parlemennya, itu yang boleh masuk ke dalamnya mereka punya kriteria. Harus yang sudah sepuh berumur, bukan hanya berumur tapi punya kedudukan tinggi di tengah masyarakatnya. Selain itu tidak akan diperbolehkan, tidak akan diizinkan. Karena itu majelis kebanggaan mereka, tempat kumpul mereka yang mereka bangga-banggakan. Dan mereka juga pernah bilang kepada Nabi, wahai Muhammad, kami akan mau mengikutimu kalau kamu buatkan majelis untuk kami secara khusus. Hanya kami, orang seperti kami yang boleh ada di dalamnya. Orang di bawah kami tidak boleh ada, tidak boleh masuk. Jadi keangkuhan, kesombongan itu ada dalam diri mereka. Dan Nabi khawatir saat Nabi sedang bicara dengan mereka, Ibnu Ummi Maktum datang khawatir kalau Nabi berpaling kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini, maka mereka akan tersinggung kemudian gagal apa yang diinginkan oleh Nabi. Maka yang ditujukan oleh Nabi, Masya Allah, beliau abasa, beliau berbuka masam. Tentu berbuka masamnya pasti cuma sebentar, tidak mungkin lama.
Tidak seperti kita mungkin ya. Kalau jengkel kemudian kelihatan kemana-mana wajah kita kelihatan. Nabi tidak mungkin selama itu. Jadi beliau berbuka masam kepada Abdullah bin Abbas, kemudian memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Abbas, pasti sebentar durasinya, tidak mungkin lama. Karena Nabi harus kembali berhadapan dengan mereka, orang-orang Quraisy ini, tokoh Quraisy ini. Nah, sebentarnya Nabi berwajah atau berbuka masam itu sudah cukup ditegur oleh Allah. Nah, bagaimana kalau berbuka masamnya lama, 2 hari, 3 hari gak selesai, merenggut terus misalkan, jengkel kepada orang kemudian kelihatan di wajahnya terus-menerus sampai 2 hari sampai 3 hari. Loh ini durasinya sebentar. Nanti kalau kita bicara ayatnya, ini biografi Abdullah bin Maktum yang pernah kita sampaikan. Nah, kita baca dulu munasabahnya. Hubungan antara surah Abasa dengan surah An-Nazi'at. Di dalam surah An-Nazi'at Allah menyebutkan innama anta mundhiru man yakhshaha, sesungguhnya engkau memberi peringatan kepada orang yang takut, kepada orang yang mau menerima peringatan itu. Nah, di dalam surah Abasa Allah menyebutkan kelompok orang yang siap untuk menerima peringatan dan kelompok orang yang peringatan itu tidak berguna. Mau diingatkan seperti apa, mau dibacakan ayat sebanyak apapun, peringatan itu tidak ada gunanya buat mereka. Dan itu ada di surah Abasa. Di surah Al-Kahfi juga sama kan. Jadi tugas kita itu cuma mengingatkan, mengarahkan. Masalah yang kita ingatkan, orang yang kita ajak bicara, kita arahkan itu menerima atau tidak, itu bukan kewajiban kita. Makanya di dalam surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau sudah diberikan peringatan, maka barang siapa yang mau beriman ya sudah, baik itu untuk dirinya. Tapi kalau masih tetap mau kafir ya silakan, itu urusanmu. Urusan kita cuma menyampaikan kebaikan itu, urusan kita cuma mengajak kepada kebaikan. Peringatan kita, ajakan kita diterima atau tidak, itu sudah bukan kewajiban kita. Makanya kalau kita paham tugas kita seperti ini, kita tidak akan mudah sakit hati, tidak akan mudah jengkel kalau yang kita sampaikan ditolak. Kalau yang kita arahkan, arahan yang kita berikan tidak diterima, kita tidak akan sakit hati, Pak. Makanya Allah sering mengingatkan Nabi, innama anta mudzakir, misalkan. Kamu itu hanya memberi peringatan, cukup kamu tugasmu mengingatkan mereka saja. Lasta alaihim bimusaytir. Kamu tidak punya kuasa untuk memaksa mereka ikut kamu. Kamu tidak punya wewenang untuk membuat mereka harus turun kepada kamu, tidak punya. Itu Nabi, Pak. Itu Nabi. Jadi Nabi saja diingatkan oleh Allah, cukup kamu sampaikan apa yang menjadi tugasmu, masalah hasil itu bukan kewajiban kamu untuk menentukannya. Nah, kalau ini kita fahami, maka kita mengajak, mengarahkan kepada kebaikan, masalah diterima atau tidak terima, yang penting kita sudah melaksanakan tugas kita, maka kita akan lapang hati kita, tidak perlu kecewa, ya, tidak perlu marah dan sebagainya. Nah, kita coba baca ayat 1 dan ayat 2. Abasa wa tawalla. Lihat ayatnya, Allah ingin menegur Nabi, tapi menegurnya begini bunyinya. Abasa, dia Muhammad berbuka masam. Wa tawalla, dan dia Muhammad berpaling. Jadi Allah sedang ingin menegur Nabi. Ibaratnya Allah ingin bicara langsung kepada Nabi, tapi cara bicaranya Pak, dia berbuka masam. Padahal yang ditegur ada di hadapannya, padahal yang diingatkan ada di depannya. Jadi kira-kira yang ditegur terasa apa tidak? Maksudnya sakit apa? Tersinggung apa tidak? Yang Allah katakan dia berbuka masam, padahal Allah sedang bicara kepada Nabi. Kalau dalam bahasa kita, tentu kita akan bilang, kamu cemberut, kamu berpaling, kamu berbuka masam, kan gitu kalau kita ingin negur orang. Artinya yang ada di hadapan kita pasti akan mengatakan kamu, bukan dia. Tapi inilah indahnya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Allah tetap ingin menegur kekasihnya yang keliru, tapi cara menegurnya seolah-olah Nabi tidak terasa. Jangan sampai membuat Nabi kecewa, atau jangan sampai membuat Nabi
terluka hatinya. Maka Allah menggunakan kata dia, bukan kamu. Dia bermuka masam, dia berpaling. Ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya al-a'ma, seorang buta. Lihat ini, Masya Allah, ini sesuatu yang sangat indah. Nabi bermuka masam, berarti bahasa tubuh Nabi yang paling kelihatan adalah di wajahnya. Nabi bermuka masam. Bermuka masamnya kepada siapa? Kepada orang buta. Jadi kebayang kan? Nabi sedang cemberut ibaratnya, tapi cemberutnya kepada orang buta yang tidak bisa melihat wajah Nabi yang sedang cemberut, wajah Nabi yang sedang bermuka masam. Kira-kira kalau begitu dia sakit hati apa tidak? Kan nggak bisa melihat. Kecuali yang datang orang buta, kemudian Nabi menegurnya dengan ucapan. Walaupun dia buta, dia masih bisa mendengar. Maka bisa jadi dia akan sakit hati. Kalau ditegur, kalau dicegah, kalau dilarang. Tapi kan ini tidak. Rasulullah bermuka masam, sementara yang dicemberuti, yang dimuka masami orang buta yang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah. Itu Masya Allah. Ini pelajaran mahalnya. Abasa yang bermuka masam adalah Rasulullah, al-a'ma adalah Ibnu Ummi Maktum yang sudah kita sampaikan. Lihat yang ini kesimpulan salah satu pelajarannya. Allah menegur nabinya yang bermuka masam kepada orang yang buta yang tidak bisa melihat raut wajah Nabi yang sedang bermuka masam. Itu saja sudah ditegur oleh Allah. Lalu bagaimana jika seseorang bermuka masam kepada orang yang bisa melihat? Ibaratnya ini, kita sedang mengucapkan sesuatu itu bisa jadi kalau didengar orang akan menyakitkan hatinya. Tapi kita negurnya pakai ucapan itu kepada orang tuli, misalkan. Jadi kita sedang negur nih, pakai negur orang yang kalau dia dengar dia akan sakit hati. Tapi orang yang kita tegur pakai ucapan kita, dia tuli misalkan. Kita ngomong sepanjang apapun juga dia nggak akan dengar kan, itu maksudnya. Tapi itu saja loh sudah dicegah, sudah ditegur oleh Allah. Tidak sampai membuat Abdullah bin Abbas sakit hati loh, sudah ditegur oleh Allah. Lalu bagaimana kalau kita membuat orang yang orang lain itu sakit hati dengan bahasa tubuh kita, dengan ucapan kita, maka tentu tegurannya akan lebih besar lagi. Makanya indahnya syariat Islam ini, bahkan urusan senyum saja itu menjadi sedekah. Urusan kita senyum kepada saudara kita itu bernilai sedekah untuk kita, bernilai kebaikan untuk kita. Sebagaimana orang bermuka masam kepada orang lain itu akan ditegur oleh Allah, maka sebaliknya salah satu bentuk ibadah yang bernilai sedekah adalah kita bermuka manis, kita senyum kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah atau kama qala Nabi. Senyummu yang kamu arahkan kepada saudaramu itu bernilai sedekah bagimu, karena begitu kamu senyum, yang melihat senyummu itu bahagia, kamu sedang memasukkan kebahagiaan kepada dirinya. Kamu sedang membuat orang lain senang, dan termasuk ibadah yang utama adalah sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min, kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati orang beriman. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan di awal ini, bahwa di antara pelajaran pentingnya tadi, bagaimana syariat ini sangat hati-hati. Sangat hati-hati, jangan sampai ada celah untuk membuat orang lain sakit hati. Kalau kita mau pakai bahasa kita hari ini, mosok cuma cemberut saja ditegur. Kenapa yang begini saja kok ditegur oleh Allah? Karena level orang itu menentukan. Ibarat contoh begini, kita punya anak kita biasanya kalau ujian nilainya 100. Begitu suatu ketika dia ujian nilainya 95, kita mempertanyakan apa tidak? Kan nanya kan kadang, loh kok bisa cuma 95? Padahal 95, tapi kita katakan kok cuma 95. Kenapa? Karena levelnya berbeda. Nilai 95 untuk anak yang biasa dapat nilai 70 itu udah istimewa karena naik.
Tapi nilai 95 untuk anak yang biasa nilainya 100 itu sesuatu yang kita pertanyakan. Loh kok 95 kenapa? Kenapa gak 100? Nah, itu ibaratnya gitu. Levelnya Nabi itu udah level sangat tinggi dekat dengan Allah. Kesalahannya bisa jadi sangat kecil sekali. Tapi itu sudah cukup dipertanyakan oleh Allah. Di samping Nabi adalah teladan. Nabi adalah uswah hasanah. Maka teguran itu tergantung posisi seseorang. Mungkin bagi kita itu sepele, tapi bagi orang seperti Nabi yang posisinya sangat dekat dengan Allah dan Nabi yang berusaha dibuat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada celah yang bisa mengurangi kesempurnaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah taala al-miswab, ini kurang lebih yang bisa disampaikan. Kita coba dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.